ternak apa WSP warisan, saya bayar, terus harusnya pertanyaan terakhir untungnya apa? Kan itu. Nah, itu memang pertanyaan besarnya. Jadi supaya Bapak Ibu semangat, karena apa? Bagi kita yang sudah mengeluarkan effort apa sejumlah uang, yang mau tidak mau di atasnya itu kita harus uang yang kita dapatkan di atas uang yang kita berikan. Nah, minimal minimal kita dapat ilmunya menambah ilmu. Nah, harapan terakhirnya kita dapat cuannya, gitu ya. Harapan terakhirnya kita harus dapat cuannya. Itu yang harus kita pedomai dulu, Bapak, kita pahami dulu. Karena beberapa sebelumnya teman-teman yang lain dia hanya ikut, ya, ikut, tidak ada motivasi untuk belajar. Jadi ikut-ikut aja, terus tiba-tiba di akhirnya dia bilang, Pak, kok saya nggak ada cuannya, atau saya tidak ada nggak ada penghasilannya gitu. Tapi kenapa terjadi seperti itu? Biasanya itu karena memang dia tidak melakukan apa yang kita minta, bukan kita minta, tapi apa yang menjadi kewajiban ataupun eh, effort yang harus dia lakukan agar dia mendapatkan keuntungan itu. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu semua aktif juga lah. Artinya tidak hanya menunggu, tapi tetap aktif. Artinya ilmu yang kita pelajari itu kita praktekkan, ya. Ilmu yang kita pelajari itu kita praktekkan. Oke. Nah, ini kebetulan ada yang kasih di chat. Kita baca dulu. Oh ya, untuk link absen ada nggak? Oh, kebetulan ada Mbak Tika di sini. Mbak Tika pakai absen nggak? Potong dulu sedikit ya. Mbak Tika ada absen? Ya udah, berarti Mbak Tika udah catat yang hadir semua. Oke. Eh, kita seragam dulu apa sih yang harus kita pelajari dari kita ikut WSP warisan. Yang pertama ya, yang secara manual yang harus kita pelajari itu adalah SEO. Ya, apa itu SEO? Kelihatan Bapak Ibu ya? Oke. SEO itu orang sering nyebutnya itu search engine, bukan orang, apa? Singkatan dari search engine optimasi. Ya, search engine optimasi ini berfungsi untuk melakukan optimasi terhadap website agar muncul di halaman pertama Google. Tujuannya itu, ya, tujuan kita sampai di sana, mengoptimasi website agar muncul di halaman pertama Google. Artinya, pada saat ada orang searching di Google, harapannya website kita muncul di halaman pertama. Itu goal kita, goal kita. Nah, perkara kita artinya diminati orang untuk diklik bahkan membeli produk kita, itu udah perkara lain. Itu udah perkara rezeki. Karena tidak bisa juga kita minta ke orang yang searching Google itu klik saya dong. Nggak bisa juga kita minta seperti itu. Tapi tugas kita sampai di sini membuat website kita atau produk yang ada di dalam website kita itu berada di halaman satu, halaman dua Google. Itu dulu yang perlu kita pahami. Karena beberapa waktu sebelumnya ada orang yang mengeluh ke saya, Pak, kok saya nggak ada yang closing ya, nggak ada yang beli gitu. Nah, kalau nggak ada yang beli kan bukan itu tujuan saya, tujuan kita untuk melakukan SEO, ya. Karena itu tidak bisa kita paksa orang beli dong, kan gitu. Nggak bisa. Ya tujuan kita sampai membuat di halaman satu. Nah, perkara kita bisa diklik orang ataupun bertanya-tanya tentang produk kita, setelah bertanya-tanya dan kemudian dia membeli, itu kan tergantung CS kita. Ya, pada saat nanti kita ketemu di halaman satu Google, terus dia klik, setelah diklik WA kita, dia kan akan bertanya dulu produk kita, ya, masalah harga, masalah komposisi, masalah dan lain sebagainya dia tanya. Nah, kalau jawaban kita tepat,
Artinya membuat dia menarik untuk membeli, ya pasti dia akan membeli. Nah, yang menjawab itu sudah orang, sudah manusia atau CS, ya, sudah CS customer service yang menjawab. Nah, disitulah peran dari Bapak Ibu kalau seandainya nomor WA-nya atau nomor teleponnya diarahkan nomor kita sendiri, berarti kita yang menjawab, ya. Di situ dulu, sampai di situ dulu tugas kita, yaitu menaikkan atau mengoptimasi website agar muncul di halaman satu Google atau halaman pertama Google. Jadi itu kita pahami dulu. Jadi tidak tidak ada pertanyaan nanti kok produk saya nggak ada yang beli ya. Bukan itu tujuannya. Dan memang walaupun nanti goalnya ke sana, tapi melakukan SEO itu bukan di situ. Melakukan SEO itu untuk menjadi halaman pertama di Google. Oke, malam ini kita coba bahas satu-satu ya. Saya mau menyeragamkan dulu ya, baik Bapak Ibu yang sudah pernah ikut saya maupun sebelumnya, kita seragamkan dulu pemahaman kita tentang SEO. Mungkin kalau seawal-awalnya eh, pemahaman SEO-nya masih kulit-kulitnya aja. Ini kita coba kita kita telusuri SEO itu seperti apa sih, ya. Nah, yang perlu kita eh, bahas masalah materi SEO ini ada 7 poin ya. Satu nanti pengenalan SEO, terus apa itu SEO, terus bagaimana ngeriset keyword, ya. Kemudian bagaimana cara menulis konten yang SEO friendly, terus apa itu disebut dengan on-page SEO atau off-page SEO dan technical SEO. Ini materi yang kita bahas malam ini. Karena ini sangat penting, yang artinya kita tidak boleh keluar dari sini. Kurang pun artinya mengurangi dari poin ini pun tidak bisa. Nah, kita coba pertama. Ya, SEO atau Search Engine Optimasi adalah proses optimasi website agar muncul di posisi teratas mesin pencari. Ya, diingat mesin pencari. Jadi artinya mesin pencari itu kan tidak satu, tidak hanya Google. Ada banyak mesin pencari. Ada Bing, ada Yahoo, dan lain sebagainya. Ya, jadi tujuan kita mengoptimasi website kita agar menjadi di posisi teratas mesin pencari. Mesin pencari itu dari Google, Bing, sama yang lain, macam-macam gitu ya. Nah, tujuan utamanya apa? Pertama, yang tujuan yang kita eh, capai, yang harus kita capai, meningkatkan jumlah pengunjung secara organik. Ya, secara organik itu artinya orang secara manual. Contohnya, orang melakukan searching di Google, dari searching di Google, kemudian dia klik, ya. Jadi kan jumlah pengunjung kita kan menambah, ya. Jadi secara manual. Kemudian tujuan kedua menargetkan traffic yang berkualitas. Apa yang mau kita targetkan nih? Produknya produk apa? Itu bisa kita kita targetkan, ya. Kemudian nanti manfaatnya apa? Yang pertama pasti meningkatkan visibilitas bisnis, hemat biaya dibandingkan iklan. Terus membangun kepercayaan pengguna, ya. Itu manfaatnya. Nah, kemudian apa bedanya SEO versus SEM, ya, atau istilahnya itu kalau SEO itu yang organik, SEM itu yang berbayar atau kita beriklan dengan menggunakan Google Ads. Bedanya apa? Ya. Nah, bedanya antara SEO yang organik dengan Google Ads adalah gini. Memang kelebihan daripada Google Ads atau yang berbayar itu kita tidak perlu banyak usaha, itu udah pasti di halaman satu, bahkan mungkin di 3 besar, rankingnya 3 besar, ya. Sementara kalau kita menggunakan SEO, itu harus banyak effort yang kita lakukan. Tidak juga, ya, tidak juga kita memposting satu produk di SEO organik langsung menjadi halaman satu. Tidak bisa langsung seperti itu juga. Ini banyak yang harus kita kerjakan supaya bisa halaman satu. Kalau kita menggunakan yang organik. Tapi kalau berbayar dengan Google Ads,
Itu tidak perlu ya, tidak perlu banyak effort kita. Begitu kita iklan, langsung besoknya mungkin 5 jam, 6 jam lagi sudah di halaman satu, bahkan mungkin sudah jadi 5 besar rankingnya. Itu kelebihan dari Google Ads. Nah, kita balik lagi, apa kelemahannya? Ya, apa kelemahan Google Ads dan apa kelebihan hasil atau SEO organik? Nah, kalau Google Ads kelemahannya apa? Karena di Google Ads, kalau kita beriklan di Google Ads, itu otomatis kita harus deposit budget iklan. Kita deposit dulu budget iklan, katakanlah kita budget iklannya 100.000, kita beriklan di Google Ads. Nah, kalau ada orang yang klik produk kita atau website kita, itu secara otomatis budget iklan kita itu akan berkurang. Tapi tergantung berkurangnya berapa. Berkurangnya tergantung apa yang menentukan adalah Google. Bisa aja hari ini budget satu klik dikasih nilai 3.000. Bisa juga besok 10.000. Bisa juga lusa bisa cuman 500. Jadi tergantung Google. Nah, kalau seandainya sudah orang sudah banyak klik website kita, kemudian budget kita habis atau deposit kita itu sudah habis, iklan kita atau website kita itu akan hilang dari Google. Jangankan di halaman satu, halaman 10 pun sudah tidak ada karena uang kita sudah habis, deposit kita sudah habis. Nah, itu kelemahan kita menggunakan Google Ads. Nah, kembali lagi, apa kelebihan kalau tadi kan kelemahan SEO organik adalah kita membuat dia di halaman satu itu butuh butuh apa ya? Butuh effort yang tinggi, butuh usaha agar bisa halaman satu. Kalau kita menggunakan ini, jadi memang betul-betul kita urus betul websitenya. Nah, itu kelemahannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita menggunakan SEO atau dengan organik, ya, kelebihannya eh, website kita itu sepanjang masa selama kita memperpanjang domainnya dan hostingnya gitu ya. Karena apa? Di situ tidak ada budget iklan, tidak ada deposit, dan itu produk kita itu akan ada terus dan tidak akan hilang selama kita website kita itu kita urus. Jadi menggunakan SEO menggunakan SEO organik itu akan menjadi long term. Artinya waktu yang panjang kita menggunakan artinya kalau Bapak Ibu ingin berbisnis kemungkinan sampai 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya gunakan organik. Tapi kalau ingin Bapak Ibu cepat dapat lead atau dapat pemesanan dari orang ya gunakan Google Ads. Cuman hati-hati main Google Ads itu bisa orang dari teman-teman yang sudah pernah main kalau tidak berhati-hati banyak boncosnya. Kenapa bisa boncos? Ya mungkin gini, dia beriklan 100.000, tapi dari lead yang masuk ya dari lead yang masuk terus ada closing ternyata keuntungannya hanya 80.000 dari hasil iklannya. Berarti kan otomatis minus 20.000. Berarti itu disebut dengan boncos. Tidak ada untungnya, malah rugi gitu ya. Nah, di sini nanti hati-hati bermain seperti itu. Makanya kami sarankan kita main juga menggunakan yang organik. Ya, komponen-komponennya apa aja? Ada yang eh, SEO on page, ada SEO off page, ada yang model technical. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian tadi kita coba lagi SEO. Apa itu SEO ya? Tadi sudah kita bahas. Yang menjadi pengertian teknisnya adalah proses meningkatkan peringkat website di hasil pencarian. Tujuannya apa? Tujuannya mendatangkan traffic yang berkualitas secara konsisten, terus membantu pengguna menemukan informasi yang relevan. Nah, kemudian kenapa SEO itu penting? Ya, kenapa SEO itu penting kita harus buat di dalam website kita? Ya, dalam website itu kita pentingnya apa? 90% pengguna hanya lihat di halaman pertama.
90% itu di situ. Ya kadang-kadang memang ada di halaman 2, halaman 3. Karena apa? Kadang mereka yang pengguna, yang orang yang searching di Google, dia halaman begitu dilihat halaman satu nggak ada, dia lihat halaman 2, halaman 3. Nah, ada juga modelnya pengguna, dia melihat semua halaman satu 2 3 4 5. Tujuannya apa? Dia mau banding-bandingkan dulu. Ya, ibarat kita kalau pergi ke mall, kan kita masuk ke tenan satu, kios satu, kita banding-bandingin harga dengan produk yang sama. Nah, biasanya kalau sampai orang masuk ke halaman 2, 3, 4, biasanya tujuannya itu. Nah, kemudian dengan posisi atau produk kita di halaman satu, ya, nah, kita bisa dapat klik 30% lebih banyak. Contoh hasil SEO, contoh gini, eh, jasa servis AC Jakarta, ya. Nah, itu ada orang di luar sana mencari di Google karena dia butuh servis AC, dia searching di Google, ya, jasa servis AC Jakarta. Nah, harapannya apa? Harapannya waktu orang klik itu atau searching kalimat ini, harapannya adalah website kita yang ada produknya jasa servis AC itu muncul di halaman satu. Harapannya itu, ya. Dan contoh-contoh lain cara belajar SEO dari nol dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita bahas lagi tadi tadi ada istilah yang tadi saya buka komponen utama SEO yaitu ada on page, off page dan technical. Nah, ini penjelasan selanjutnya tentang on page SEO, ya. On page SEO itu apa? Ini mungkin sering Bapak Ibu dengar-dengar SEO, jenis SEO itu ada on page, ada off page, ada technical dan lain sebagainya, ya. Jadi yang tiga ini perlu kita perhatikan. Tujuannya apa? Untuk hasil yang maksimum supaya tadi tujuan kita untuk bisa di halaman satu, mau tidak mau yang tiga ini harus kita lakukan. Ya, yang tiga ini bisa kita lakukan. Yang pertama on page SEO. On page SEO itu apa? Yaitu optimasi di dalam website sendiri. Nanti Bapak Ibu kami ajarkan, ya, bagaimana membuat membuat keyword. Kemudian bagaimana menyusun atau struktur daripada konten keyword tersebut, dan kemudian bagaimana membuat internal link, ya. Internal itu link antar produk. Nah, kemudian ada lagi yang kedua off-page SEO. Off-page ini biasanya kita, ya, membantu website kita dari luar website kita sendiri. Contoh kita punya domain atau website usahabersama.biz.id. Nah, kalau kita menggunakan on page berarti optimasi yang kita lakukan yaitu di dalam website usahabersama.biz.id. Tapi kalau kita model konsepnya satu lagi off page, berarti kita eh, menaikkan traffic website kita dari luar website. Contoh kita mainin dari website website kita yang satu lagi, atau kita punya blog, atau kita punya website berita. Nah, itu kita bisa mainkan di sana, tapi kita arahkan ke website kita yang disebut dengan backlink, ya. Kita arahkan dari website sebelumnya atau website yang lain, kita arahkan ke website kita. Itu teknik menggunakan on-page SEO, ya. Nah, kemudian ada lagi technical SEO. Technical SEO itu menggunakan optimasi teknis, ya. Yang penting di sini tentang masalah kecepatan, ya. Semakin lambat websitenya dibuka, artinya waktu kita buka website dia banyak loading, itu jelek banget dan itu tidak bagus buat SEO, ya. Kemudian ada namanya HTTPS, ya. HTTPS ini terlindungi, ya, dengan eh, apa ya, kayak spam, hackers, apa yang lain-lain. Artinya kita ada pengamanan. Artinya ada kita kecepatannya harus kita perhatikan, keamanannya juga kita perhatikan. Nah, kemudian ada mobile friendly. Mobile friendly diharapkan website yang SEO-nya bagus bisa juga dibuka di
handphone, ya, di handphone bisa dibuka. Jadi yang tiga ini sangat penting bagi kita, ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk hasil yang lebih maksimal. Oke. Kemudian ada istilah di SEO juga namanya riset keyword, ya. Riset keyword. Keyword itu apa? Ya. Keyword itu ya kalau di bahasa Indonesia kan namanya kata kunci. Kata kunci tentang apa? Tentang produk kita. Katakanlah produk kita adalah apa ya kira-kira? Katakanlah produk kita itu travel umroh, gitu ya. Itu produk kita. Berarti keywordnya adalah umroh. Kenapa disebut keyword umroh? Karena pada saat orang butuh, ya, pada saat orang butuh ingin melakukan umroh dan dia tidak tahu di mana ada travel umroh yang offline, akhirnya dia melakukan searching di Google. Di searching di Google pasti kata kuncinya pasti umroh, ya. Cuman di depan atau di belakangnya mungkin macam-macam. Mungkin dia pakai di depannya paket umroh di Bekasi atau paket umroh di Jakarta atau travel umroh di Jogja. Kan tergantung dia mencari. Tapi dari semua kalimat itu yang pasti keywordnya adalah ada kata umroh. Itu yang disebut dengan keyword. Kata kunci yang dicari berdasarkan apa yang diinginkan. Ya. Nah, itu nanti eh, perlu kita cari tahu. Ya. Nah, nanti kita coba nanti kira-kira seperti apa sih keyword itu untuk mengetahui keyword itu seperti apa gitu. Nah, kemudian tujuannya menargetkan keyword yang relevan, memiliki volume pencarian tinggi dan persaingan yang rendah. Nah, ini tujuannya kita melakukan riset keyword, ya. Menargetkan keyword yang relevan, memiliki volume pencarian tinggi dan persaingan yang rendah. Terus kenapa penting? Apa pentingnya kita riset keyword? Ya, apa pentingnya sih kita riset keyword? Yang pertama membantu memahami kebutuhan audiens, ya. Kebutuhan audiens itu adalah pencari di Google dan menjadi dasar strategi konten SEO. Jadi konten-konten kita itu nanti kita buat berdasarkan keyword yang tepat tadi. Kan kita harus tahu dulu keyword yang benar seperti apa sih? Kata kunci yang dicari orang apa sih di Google gitu kan. Nah, kemudian nanti setelah itu kita bisa menentukan arah optimasi on page-nya kemana. Jadi selalu kita sebelum kita melakukan yang tiga tadi atau on page atau technical, umumnya sih on page ya. Technical itu kan di non non ini ya, non konten. Nah, bagaimana cara menentukan keyword? Ya, nah contoh gini, jenis keyword dan intent. Jenis keyword berdasarkan panjangnya. Contoh, keyword short tail artinya keyword yang dalam satu kata. Nah, katakanlah kita punya produk sepatu, ya. Kita punya produk sepatu. Nah, terus kira-kira orang searching di Google kalau saat dia mau beli sepatu, terus dia searching di Google, kira-kira dia ketiknya apa sih di Google itu? Yang jelas kan dia mau beli sepatu gitu. Tapi mungkin nggak cuman di Google itu sepatu gitu. Ya bisa jadi nggak, tapi sangat bisa jadi iya, tapi persentasenya kecil. Ya pasti ada kemungkinan lain bisa jadi dia mau beli sepatu olahraga yang pria. Berarti kemungkinan besar dia searching di Google, ya itu yang disebut dengan mid-tail, artinya eh, menengah ya. Sepatu olahraga pria, ya. Mungkin dia mengetik si pencari tadi itu mengetik di Google seperti itu, sepatu olahraga pria. Atau yang mungkin lebih panjang lagi dia ketik sepatu olahraga pria terbaik untuk lari jarak jauh. Karena dia pingin eh, lebih detail searchingnya. Bisa jadi seperti itu. Ya.
Nah, itu berdasarkan panjangnya. Kemudian berdasarkan niat pencari. Nah, ada yang informatif, ya, informasi. Ada mungkin dia searching cara merawat sepatu putih atau menggunakan toko sepatu Adidas, dia cari tempatnya, ya. Ada transaksional beli sepatu lari Nike murah atau commercial investigation, ya. Review sepatu lari terbaik 2025. Macam-macam orang mencari di Google, ya. Tetapi ada satu yang pasti dicari orang, kalau dia mau cari sepatu pasti ada kata sepatu, 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 di sini juga sepatu, di sini sepatu, di sini juga sepatu, dan di sini sepatu. Nah, ini yang disebut dengan keyword, keyword utama, ya. Keyword utamanya adalah sepatu. Tapi kemungkinan-kemungkinan orang ketik di Google itu banyak, ya. Ada mungkin sepatunya aja, atau sepatu olahraga pria terbaik, dan lain sebagainya sampai ke sini. Hal-hal seperti itu nanti kita bahas di technical, ya. Jadi kita harus paham dulu apa sih yang harus kita kerjakan gitu. Oke? Nah, kita coba satu-satu. Eh, seperti tadi kita bahas tentang apa? Riset keyword, ya. Nah, kira-kira boleh nggak saya interaksi dengan Bapak Ibu, open mic aja. Kira-kira produknya apa, Pak? Atau Bapak Ibu punya produk nggak? Coba kira-kira apa? Kita coba-coba dulu bagaimana cara riset keyword. Silakan Bapak Ibu yang punya produknya kita open mic. Silakan open mic dulu. Atau tidak harus produk kita, artinya kira-kira lah nanti saya mau jualan ini atau ada bayangannya nggak? Jasa pijat bisa Pak, bisa. Ada jasa bangunan rumah, Pak. Jasa bangun rumah. Ya, Nah, nanti ya. Nah, tadi ada yang jasa pijat bangun rumah dulu ya. Nah, sekarang gini, Pak Muklis ya. Open mic Pak, kita diskusi siap, ya. siap. Oke, ini biasanya bisnisnya bisnis lokal, ya kan? Ya, Jadi bahasanya Bapak tinggal di mana Pak? Maaf. di Cipayung, Pak, Jakarta Timur. Oh tadi sorry Pak Muklis. Ya, Oke, siap, di Pak. Cipayung. Ya, Nah, Bapak keywordnya tadi jasa apa tadi Pak? bangun rumah dan Bangun renovasi. rumah. Nah, kita cek Pak, benar nggak keyword itu seperti yang tadi kita sebut, jasa bangun rumah. Nah, ada satu ya, mana sih? Ada satu apa tools yang diberikan oleh Google, namanya Google Trend. Ya, nanti kelihatan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu disebut dengan Google Trend seperti ini. Nah, Google Trend ini fungsinya apa? Google Trend ini fungsinya ya, kita akan diberitahukan kira-kira apa sih yang sudah sering atau sering dicari orang di Google. Apa sih yang sering dicari orang di Google? Tadi di sini dia menyebut gini, yang sedang trending ya. Kita yang trending dulu kita coba. Ini yang sedang trending, ini banyakkan sepak bola. Ini ada yang pencari sepak bola 50.000 lebih pencarinya di dunia ini. Lewat Google ya, lewat Google. Kemudian ada Maria Carey. Ini Maria Carey ada kasus apa nih kok tiba-tiba begini? Pencarinya banyak banget. Nah, ada pengumuman hasil seleksi. Oh, ini bukan sekarang ya. Ini banyak dicari orang. Nah, sekarang ini kan bukan produk kita, tapi kita tahu pencarinya gitu. Nah, sekarang kita coba. Kira-kira produk saya ya, kira-kira produk saya jasa tadi apa? jasa Bangun bangun rumah. rumah. Ini dicari orang nggak sih? Terus kalau ada dicari orang, berapa pencarinya? Selama setahun sebelumnya ya. Jadi hitungannya tahun tahun lalu ya. Kita buat bandingin aja. Banyak yang nyari ya. Jadi pada bulan Juni tahun 2024, pencarinya itu 67. Oke.
Kemudian lanjut ke bulan berikutnya, terus selanjutnya. Nah, ini kita pertahankan dulu grafik ini. Bapak Ibu silakan dulu lihat grafik ini. Nah, kalau seandainya saya coba tes lagi, apa iya orang ketiknya jasa bangun rumah? Kita coba tes di Google. Benar nggak sih? Ada orang, katakanlah seandainya saya nih jasa bangun rumah. Banyak nggak sih yang nyari? Banyak sih yang penyedianya banyak nggak sih? Jasa bangun rumah boleh masih ada penyedianya. Nah, kita coba di sini. Saya coba gini, jasa atau bukan jasa, kontraktor bangun rumah. Mana lebih tinggi? Oh, ternyata kontraktor bangun rumah adanya di sini di bulan Juni 2025 sedikit ya. Jadi untuk keyword utamanya jangan menggunakan kontraktor bangun rumah, tapi jasa bangun rumah. Atau apalagi kira-kira jasa apa istilahnya ya? Eh, Bangun rumah sih lebih bagus sih karena tadi paling tinggi berapa dia? Ada 100 pencari ya. Ada 100 pencari. Ini kita hapus dulu. Nah, artinya dengan tadi Bapak Muklis bilang bahwa dia punya produk dengan keyword jasa bangun rumah itu sudah benar. Sudah benar. Kenapa? Kita lihat secara grafiknya ternyata tahun lalu 2024 itu banyak dicari orang. Ya, mulai dari bulan Juni, Juli, terus di sini bulan Juni, Juli, di sini Juli lagi tanggal 20 27 ada 57 orang pencarinya 64. Nah, kita coba panjangin di Jakarta Timur. Kenapa? Ya mungkin banyak yang mencari bangun rumah tapi eh, oh jangan di sini jangan pakai ini. Tapi mungkin bukan di Jakarta, tapi mungkin di Makassar gitu kan. Nggak masuk juga kita. Nah, coba kita cek di sini. Paling banyak di mana? Di Jogja. Baru masuk ke DKI. DKI 56 orang. Yang paling banyak Jogja, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang melakukan pencarian tahun lalu lewat Google dengan kalimatnya seperti ini. Jadi kalau Pak Muklis tadi menyebut bahwa dia punya produk jasa bangun rumah, boleh menggunakan jasa bangun rumah seperti ini karena kita lihat grafiknya ternyata banyak yang nyari dan rankingnya di sini juga pencari dalam setahun itu ada sekitar 56 kali dicari orang khusus untuk DKI ya, khusus DKI. Tapi untuk Jogja itu ada 100 lebih yang mencari. Nah, itu teknik kita mencari keyword pertama itu dulu. Nah, kemudian kita lihat lagi menggunakan gini, bangun rumah. Nah, kita buat gini, jasa bangun rumah. Nah, biasanya kalau kita searching di Google atau ada orang searching di Google, dia mengetiknya jasa bangun rumah. Otomatis ya, si Google akan memberikan pilihan-pilihan seperti ini. Ini Google yang buat. Nah, artinya supaya orang tidak perlu mengetik, tinggal pilih jasa bangun rumah Jakarta. Ya. Nah, artinya ini yang disebut dengan Google Suggest. Ya, kita diarahkan untuk kalimat berikutnya setelah kita mengetik tiga atau dua kalimat, kita diarahkan buntutnya apa? Yang terdekat kah? Atau yang amanah di Jakarta? Atau hanya Jakarta aja? Nah, kira-kira Pak Muklis sebagai pencari, katakanlah Pak Muklis sebagai pencari di Google, kira-kira setelah ini Bapak cari yang mana? Eh, Pilih yang Jakarta, sesuai kebutuhan kan? sesuai kebutuhan ya. Artinya karena Bapak di Jakarta, rumahnya di Jakarta, pilih Jakarta. Atau kalau mau yang murah, atau hitungannya meter per meter atau borongan, ya kan? Nah, buntut ini borongan, Bekasi, oke lah Bekasi nggak usah per meter, murah, Jakarta, amanah Jakarta terdekat. Nah, ini Bapak harus buat satu, dua, ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ada 6 postingan yang harus Bapak buat judulnya.
jasa bangun rumah borongan, jasa bangun rumah per meter, jasa bangun rumah murah Jakarta, jasa bangun rumah Jakarta, jasa bangun rumah amanah di Jakarta, jasa bangun rumah terdekat di Jakarta. Itu kan berarti ada 5 postingan. Tujuannya apa kita buat banyak itu? Tujuannya adalah kalau seandainya dia pilih ini, si pencari itu pilih ini, kita juga yang dapat. Kita yang halaman satu. Kalau dia pilih ini juga, kita halaman satu juga. Sama yang lain, ya. Nah, Itu harus beda konten atau judulnya aja yang beda, Pak? depannya depannya sama aja, yang belakangnya aja nih kita diarahkan kan Oh, si pencari Google itu kan diarahkan ke sini, Pak. iya, iya. Nah, dia Maksudnya tinggal dengan gimana? konten yang sama gitu, Pak ya? Nggak Ya, apa-apa. gimana gimana maaf, putus-putus. Maksudnya dengan konten yang sama gitu? Atau Oh kita enggak, beda konten? kontennya dibedain. Jadi Oh, postingan kita dibedain. ya untuk Iya. jasa bangun rumah di Jakarta, Bapak postingannya lebih dari satu. Oh, iya, siap, Pak. Oke. Kenapa lebih dari satu? Karena kita mau menjaring ini, siapa tahu dia pilih ini. Kita Iya, dapat. Takutnya gini, Bapak nggak buat per meter, tapi orang pencari itu buat per meter. Bapak masuk nggak di halaman satu? Nggak masuk, ya kan? Nah, iya, supaya bagaimana caranya supaya kita masuk di halaman satu juga kalau mereka pilih per meter. Ya mau nggak mau judulnya kita buat juga per meter, gitu. Jadi kemungkinan orang mencari di Google itu kita buat sebagai judul kita, ya. Itu nanti itu kita pelajari. Ya. Jadi ini tadi sengaja saya dapat info dari teman-teman CS, katanya hari ini ada beberapa atau banyak yang belum pernah ikut secara ilmu SEO-nya gitu ya. Makanya saya perlu jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu supaya kita eh, ada bayangan dan termotivasi gitu ya. Jadi yang pertama kita pastikan dulu. Nah, kira-kira tadi Pak jasa pijat ya. Pak siapa tadi? Maaf. Boleh open mic, Pak? Kita coba. Saya Pak, Bu Lindrin. Gimana kabarnya Ah, Pak? kumaha teh, damang, kemana wae. Ini Pak, pengulang aja biar lebih semangat. Oke, kayak gini nih, teh. Eh, masih suka bumi ya? Iya Pak. Oke, bedakan atau kita coba, kita pengen cari tahu pijat dengan pijit beda nggak? Coba kita tes. Jasa pijat, oke? Ada nggak yang nyari ini di Google? Oh tinggi, ya tinggi. Jasa pijat itu banyak oh di NTT, DKI banyak, Jawa Barat. Coba kita tes Jawa Barat ada nggak Sukabumi? Diklik aja ini. Bandung, Jakarta teh nggak ada Suka. Oke, nggak ada masalah. Oke, nah kita coba gini. Atau siapa tahu dia jasa di ada ya, nggak ada. Nah, cuman nanti gini, ada juga gini, jasa pijat ini udah bagus banget. Boleh ini kita pakai ini jasa pijat. Nah, coba kita tes di Google Suggest. Kalau seandainya ada orang mengetik gini, jasa pijat. Nah, ini kan ada suggest-nya. Ada yang online, ada yang panggilan, ada urut terdekat, ya. Jasa pijat urut terdekat, ada jasa pijat refleksi, ya. Ada khusus wanita, ada pijat kerik, ada pijat tradisional, ada refleksi terdekat, atau pijat panggilan terdekat dari lokasi saya. Bisa juga seperti itu kan? Kemungkinan. Jadi ini muncul, karena apa ini muncul di sini? Karena ini sudah dicari orang. Orang sudah pernah mengetik ini, suggest-suggest di belakang ini. Makanya ini muncul. Jadi artinya gini, kebiasaan orang mengetik untuk mencari jasa panggilan, kebiasaan orang itu adalah di ini, antara ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 ini. Nah, tinggal kita coba jasa pijat panggilan. Lanjutnya apa? Ya, dan free.
jasa pijat panggilan, eh, tarif. Ada kata tarif, berarti kata tarif depannya bisa. Jadi bukan jasa, tapi dia cari tarif pijat panggilan atau tukang pijat terdekat, nggak pakai jasa. Atau panggilan 24 jam, atau pijat panggilan, ini ada pernah nyari, pijat panggilan Jakarta terapis wanita, ya. Atau tukang urut perempuan terdekat dari, nah ini bahasa, jangan juga, teh, kita pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Ternyata banyak juga orang pakai bahasa yang sederhana. Tukang urut perempuan terdekat dari lokasi saya. Kebayang nggak ada orang ngetik ini di Google? Ada ternyata, ya. Jadi kalimat-kalimat atau judul-judulnya nanti pada postingan itu kita usahakan menggunakan ini. Nomor HP, pijat panggilan, ya. Contoh gini, nomor HP pijat panggilan lanjut apa? Di di mana? Kan gitu. Kita coba Sukabumi, nggak ada. Ada Sukabumi Jawa Jawa Barat, Sukabumi Kota, ya. Ini apa nih? Oh enggak, ini nama web. Ternyata ada. Jadi artinya secara kemungkinan-kemungkinan tadi, ya, kemungkinan-kemungkinan tadi itu kita masukkan semua di, gitu ya, atau pakai, nah di hampir semua daerah ada jasa pijat. Nah tergantung Bu Ririn mainnya yang refleksi kah, atau yang tradisional, atau yang apa Bu? Refleksi, Pak. Refleksi. Refleksi. Jadi kita berarti ada yang mencari ini jasa pijat refleksi. Ibu khusus, ada khususnya enggak? Atau bebas? Ada, Pak, untuk laki-laki saja. Oke, nah ini bisa dibuat gini, ya, jasa pijat refleksi panggilan, ya, refleksi dan kesehatan. Bisa juga jasa pijat capek refleksi dan pak kesehatan. Ada juga ternyata ngetik gini ya. Padahal kita bingung, mbak, jasa pijat capek refleksi dan kesehatan. Tapi ini pernah dicari orang, jadi yang muncul di sini ini pernah dicari orang gitu loh, ya. Jadi kita usahakan mengarah ke sini karena ini pernah dicari orang. Artinya kemungkinan-kemungkinan orang mencari dengan kalimat yang sama itu banyak. Karena itu adalah kan pencari itu tidak ditentukan golongannya apa, dari kampung mana, dari wilayah mana, tidak ditentukan. Nah, artinya gini juga, contoh nih, contoh ada orang Makassar di sini. Contohnya kalau kita jual peci, gitu ya, jual peci motif batik gitu ya di Bandung masih dapat, jual peci di Jakarta masih dapat. Tapi kalau dijual peci di Makassar nggak bakal ada yang nyari, tidak akan ada orang nyari peci di Makassar. Karena apa? Orang Makassar taunya itu bukan peci, tapi taunya songkok, ya. Jadi kita lihat dulu lokasinya di mana, bahasa keseharian orang itu seperti apa. Nah, itu juga bisa kita sebagai acuan kita membuat judul atau keyword, ya. Nah, sama dengan umroh. Nah, umumnya di daerah Sumatera bukan umroh nyebutnya, tapi umrah, ya. Macam-macam gitu ya. Jadi kita tergantung nanti usaha kita di mana. Kalau tadi Pak Muklis dia jasa bangun rumah, berarti itu kan itu lokal ya, lokal. Nah, lokal di Cipayung. Artinya mainlah di sekitar Cipayung, tapi mainnya per kecamatan. Bukan di Cipayung, tapi main aja Jakarta Timur. Artinya gini, selama Pak Muklis sanggup mengerjakan wilayah yang terjauh sekalipun, ya masukkan wilayah itu. Contohnya, Pak Muklis bilang, kalau Bekasi saya masih bisa Pak, Jakarta Timur kan nggak jauh dari Bekasi. Ya berarti tambahkan di sini nanti jasa bangun rumah di pertama Jakarta Timur gitu ya, Jakarta Timur. Nah, ada juga yang mencari. Atau setelah itu baru masukkan lagi di Cipayung. Nah, baru masukkan lagi kecamatan semua di Jakarta Timur. Ya, contoh
jasa bangun rumah di Cakung, Jakarta Timur. Bisa juga. Jadi semua kecamatan di Jakarta Timur masukkan. Sebatas Pak Muklis sanggup untuk masuk mengerjakan di wilayah itu. Ya, Gitu tekniknya, Pak. ya, siap. Jadi jangan monoton, oh saya maunya di Cipayung aja. Ya boleh-boleh aja Cipayung, tapi kan dekat-dekat Cipayung emang nggak ada. Ya kan gitu. Ya, Ya, ya. mainkan aja dekat-dekat situ Cipayung, apa Taman Mini, apalagi Ya, itu, apa, Ciracas. Ciracas rambutan gitu kan. Ya, betul, Pak. Nah, daerah situ juga mainin. Jadi jangan 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 satu wilayah, cari kemungkinan-kemungkinan yang memang Pak Muklis sanggup mengerjakannya di situ. Udah. Jadi banyak postingan kita. Tujuannya apa? Tujuannya tadi kalau dia pilih jasa bangun rumah di Ciracas kita dapat atau kita masuk ke halaman satu atau halaman dua. Jasa bangun rumah di Kampung Rambutan kita dapat juga ya. Jasa bangun rumah di Cipayung apalagi kita dapat juga. Kalau kita cuma taruh di Jakarta karena mereka itu Jakarta ini kan luas gitu ya. Ternyata Jakartanya Jakarta Barat sana di daerah apa eh Kalideres. Waduh Pak jauh gitu kan. Ya jangan sampai gitu. Jadi sesanggupnya Pak Muklis sampai daerah mana masukkan sebagai postingan atau keyword kita sebagai judul. Siap, siap. Oke, itu Pak ya. Paham, Jadi Pak. itu Ya, teknik kita menggunakan atau mencari atau meriset keyword ya. Nah, coba kira-kira kalau seandainya jasa bangun rumah di saya sebut Jakarta ya, langsung Jakarta Jakarta dulu, jangan Jakarta Timur. Nah, kita tes. Nah, kemudian orang mencari di Google seperti ini. Coba kita lihat persaingan kita ada berapa. Ketik ini klik alat, ada alat di sini. Ada 7 juta orang, Pak, yang posting dengan jasa bangun rumah di Jakarta. 7 juta orang, 7 juta gitu. Yang ini ada 7 juta, Pak. Itu berarti persaingannya tinggi banget, Pak. Apa iya Bapak mau babak belur ya sebagai pendatang baru lagi? Mereka ini kan udah lama di beri atau membuat. Nah, lebih bagus kita hindari, Pak. Menghindarinya apa? Ah, saya nggak mau main luas-luas aja. Saya mau mainnya Jakarta Timur aja. Kita hindari, masuk ke Jakarta Timur. Kita lihat pesaing Jakarta Timur. Sama 7 juta juga. Nah, kita masuknya pakai wilayah. Ya, pertama, main di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Nah, di sini, kalau kita main di sini, saingannya dikit, 151.000. Wah, ini enak mainnya di sini. Jadi kalau ada orang butuh mau bangun rumah, dia searching di Google, kalimatnya begini. Jasa bangun rumah di Caratas, Jakarta Timur. Ya, begitu orang searching seperti ini, websitenya Pak Muklis ada di sini. Menjadi pilihan. Ya, katakanlah dia menjadi halaman satu, gitu ya. Baik itu ya, ranking satu, ranking dua, ya kita nggak tahu, tergantung effortnya Pak Muklis nanti main optimasinya. Ya, itu caranya. Jadi jangan kita mau nyemplung di tempat yang sudah rame, terus tiba-tiba ikut-ikutan lagi di situ. Mendingan kita menghindar. Contoh gini, ini analoginya gini Pak Muklis. ya. Pak Muklis rencana buat usaha nih, mau jual celana jeans, oke? Terus Ya, Pak Muklis bilang, saya mau jual celana jeans di Tanah Abang. Apa yang terjadi Pak? saingannya banyak. Bapak bakal gulung tikar Pak. Karena apa? Saingan banyak, yang banyak itu udah pemain lama semua, ya kan? Iya, iya, Kenapa Bapak nggak menghindar dari Tanah Abang? Bapak buka aja di pasar apa Keramat Jati contoh, buka toko di situ atau pasar atau di mall daerah-daerah situ. Toh juga untung yang kita dapat di Tanah Abang dengan untung yang kita dapat di daerah Keramat Jati sama kan untungnya. Tapi pesaingnya lebih sedikit di Keramat Jati gitu. Jadi jangan kita nyemplung di tempat yang sudah rame. Wassalam gitu. iya, iya. Jadi cara mainnya nanti gitu. Nah,
Tapi kan saya tetap mau, saya kan usaha saya di Jakarta Timur, Pak Tony. Masa saya mau buka usaha langsung ke Kerawang? Ya enggak juga, enggak harus gitu juga. Tapi mainlah di skop yang lebih kecil. Main di kecamatan. Karena apa? Kemungkinan besar, ada nggak mungkin nggak orang ngetik seperti ini? Jasa bangun rumah di Caracas, Jakarta Timur. Mungkin. Karena memang dia rumah yang mau dibangun di daerah situ kan. Sangat mungkin. Gitu. Atau nanti si Google mengarahkan ke sini. Jadi waktu orang jasa bangun rumah di, begitu dia sebut di, nah ini muncul gini, Ciracas, Jakarta Timur. Oh ini ada yang dekat nih di Ciracas nih, ada orangnya. Harus begitu jadinya, Kak. Ya. Hmm. Suggest-nya Hmm. udah mengarah ke situ gitu loh. Kan kita biasa ya, kalau kita searching di Google tiba-tiba muncul di sini. Nah ini Ya, ada nih daerah sini nih, dekat rumah nih, kan gitu. Nah, gitu-gitu, Pak. Itu kita manfaatkan Google Suggest-nya. iya, Oke? iya. Siap, siap, Pak. Oke, nanti nanti kita teknisnya kita latihan, Pak ya. Ya, Saya harus memperjelas dulu apa yang harus kita kerjakan. Nah, oke, kemudian selanjutnya, nah ini yang kita bahas tadi ya mengenai keyword dan lain sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan nanti Bapak Ibu untuk pemahamannya itu, pemahaman tentang SEO itu sudah harus kuat dulu. Sudah paham betul, nanti pada saat kita praktek, eh, tidak banyak berpikir bingung gitu. Jadi udah paham, oh buatnya begini, oh buatnya begini. Tetap juga nanti kami dari pihak TTK, dari tim teknis akan mengarahkan Bapak Ibu bagaimana cara memposting yang benar, yang baik dan benar. Ya, tetap nanti kita, cuman kan gini, kemungkinan besar, kemungkinan-kemungkinan kan eh, satu dua yang bisa kami praktekkan, satu dua produk. Terus bagaimana dengan produk-produk yang lain? Gimana cara mainnya? Nah, itu makanya saya harus jelaskan malam ini seperti itu. Cara mainnya seperti apa untuk riset keywordnya seperti apa gitu ya. Itu yang penting untuk malam ini. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Ya, saya coba buka chatting, siapa tahu ada yang nanya. Oke, jasa pijat bisa Pak, kursus bahasa Inggris. Perawatan kolam renang Bandung, jasa renovasi rumah. Nah, ini kita coba nih. Ya, ini kita coba yang ada di chat, ada tadi kursus bahasa Inggris. Nah, ini kursus bahasa Inggris ini malah lebih lokal banget. Lokal banget. Karena apa? Nggak mungkin juga kita bisa melayani eh, orang sekabupaten gitu kan. Kita buka kursus kabupaten lah. Bagusnya mainnya lokal. Artinya ini Pak, sorry, maaf Pak, siapa tadi? Boleh ini Pak, Pak Agus, open mic, kita bahas sedikit. Nah, kita coba Google Suggest-nya. Apa kita coba kita cari dulu di Google Trend-nya seperti apa. Kursus bahasa Inggris, bagus nggak ya? Kalau ini pasti bagus, karena kita nggak menentukan tempatnya. Ini bagus ya. Jadi bahasanya kursus bahasa Inggris. Keywordnya seperti ini bagus banget. Bagus banget untuk dimainin karena artinya banyak pencari di Google ternyata ya pencari di Google tuh banyak banget minimal itu 25 dalam kurun waktu bulan Oktober sampai 30 Maret sampai 5 April ada 25 orang pencari. Nah, umumnya daerah mana? Ada di Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jogja, Kepulauan Riau, terus dan lain sebagainya. Ya, ibu kota DKI, Maluku dan lain sebagainya. Oke, Jawa Timur ada 57 orang. Nah, ternyata dengan keyword ini udah bagus, ya. Dengan keyword ini udah bagus. Coba kalau kita pasang gini, khusus bahasa Inggris di Surabaya, ada nggak? Ada, tapi sekitar dari setahun ini cuma 41 orang yang nyari dalam jangka waktu setahun. Dan memang tidak ada orang yang mencari seprovinsi begini.
paling dia cari per kecamatan di Surabaya. Kalau seandainya nih Pak Agus, tadi saya lihat Pak Agus Surabaya ya, gitu ya. Jadi bagusnya ini main di daerah, masukkan kecamatan-kecamatan yang ada di kota Surabaya atau kecamatan yang dekat dengan tempat kursus. Apa ini kursusnya online atau offline? Itu dulu ya. Kalau online mungkin bisa se-Indonesia kita pakai. Tapi kalau offline, ya bagusnya ini per kecamatan malah mungkin sampai ke kelurahan. Ya karena kemungkinan orang nyari ke tempat kursus yang dekat-dekat dari rumah dia kan. Gitu. Nah, di saya nggak hafal lagi kecamatan di Surabaya apa ya. Ada orang Surabaya lain nggak? Pengen tahu sih. Ya. Kecamatan Surabaya ada yang tahu Pak? Salah satunya kota Surabaya. Wah, cuma satu orang Surabaya nih. Ya, jadi main di sama dengan tadi Teririn, Rinrin apa Ririn ya? Sorry maaf. Rin, Rin, Pak. Nah, Teririn. Jadi walaupun itu Teririn, jangan hanya dibuat di Sukabumi, ya kan? Jasa, pijat. Nah, dinya pakai kecamatan bahkan mungkin sampai kelurahan, ya kan? Karena dia pengennya yang deket. Ini sifatnya panggilan ya. Iya, Pak. Panggilan aja. Panggilan. Nah, berarti ini bisa sampai ke kelurahan jatuhnya, Bu. Jadi dipersempit ya, Pak ya? Dipersempit karena nggak mungkin juga dari Kabupaten A datang untuk mencari tukang pijit dari Kabupaten B kan gitu kan jauh amat. Kalaupun dia ketemu dia tidak akan klik kita ketemu nih di Google tapi dia nggak bakal klik wah jauh banget ini kan gitu. Nah kemungkinan kan dia akan cari yang ada di yang mungkin terdekat kayak tadi kan ada terdekat dari lokasi saya atau yang terdekat di kecamatan A atau di kelurahan A gitu. Jadi mainnya dipersempit lagi, Bu. Cuman kalau dipersempit, risikonya postingannya harus banyak. Artinya postingannya per kecamatan dan per kelurahan. Kan pasti banyak jadinya. Tapi akan menguntungkan juga karena apapun diketik orang, kecamatan apapun diketik orang, kita ketemu. Kelurahan apapun diketik orang di dalam kecamatan dan kabupaten itu kita ketemu. Karena apa? Postingan kita banyak. Kita menjaring semua kemungkinan-kemungkinan orang searching apapun gitu. Nah, itu tujuannya kenapa kita mainnya main lokal. Kita menjaring kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi Bu Riri juga harus ini juga mantau dulu daerahnya. Bisa jadi kecamatan A yang barat sampai kecamatan B yang timur kan bisa jadi sampai 20 kilometer kan. Sanggup nggak kan gitu. Jadi ibu mainnya kecamatan atau kelurahan yang menurut ibu sanggup dijalanin Hmm. gitu ya. Itu aja yang sanggup dikerjain. Takutnya gini, eh, oke dia udah WA kita, teh bisa ke sini nggak daerah sini? Wah nggak bisa jauh bu, kan sayang leadnya. Sayang kita udah dihubungi tapi nggak jadi gitu. Jadi bagusan ambil yang mana benar kita sanggup. Kecamatan Hmm. A, kecamatan B, kecamatan D. Ya udah saya 4 kecamatan deh yang dekat-dekat rumah gitu kan. Ya, Udah, main situ aja. izin Jangan main jauh-jauh gitu. ya. Bapak izin bertanya, kalau misalkan sebelum kita bikin postingan itu berarti harus menyesuaikan keywordnya, Pak ya? Betul. Jadi ya itu tadi. Pertama yang paling utama itu kita riset dulu keywordnya. Kita riset keywordnya berdasarkan usaha kita apa. Hmm. Jadi kalau model jasa, umumnya itu jasa itu banyakkan lokal. Karena apa? Jasa kan berarti kita benar-benar harus datang kan. Namanya juga jasa. Kayak renovasi rumah, bangun rumah, pijat, ya. Nah, itu kan benar-benar kita harus datangin. Tapi kalau produk barang, itu bisa main se-Indonesia. Karena apa? Itu bisa dikirim barangnya. Kan gitu. Tapi kalau jasa-jasa seperti ini nggak bisa kita jauh-jauh. Mainnya lokal aja. Jadi riset dulu benar-benar keywordnya, baru diposting. Jadi udah, saya udah menentukan nih.
Oh, saya nanti postingnya daerah kecamatan ini, kabupaten, kelurahan ini, kecamatan ini, kelurahan ini, kecamatan ini, kelurahan ini, terus itu kan udah dipetakan dulu nih apa yang mau diposting. Nah, setelah artinya kenapa itu dipetakan? Karena sanggupnya kan sampai sana. Kalau naik motor sanggup lah, jadi daerah-daerah situ gitu kan. Nah, sudah, berarti dari catatan itu yang sudah kita tentukan tadi itulah kita melakukan posting. Jangan jangan keluar dari situ. Sayang nanti dapat dapat telepon, dapat panggilan ternyata kejauhan gitu kan. Sayang gitu. Ya Teh ya. Oke, kita baca lagi. Ada lagi nggak chat-chat lain mana tadi? Yang bahasa Inggris nggak keluar. Perawatan kolam renang Bandung. Nah, ini lebih enak nih. Jasa perawatan kolam renang Bandung. Nah, kita coba perawatan jasa perawatan kolam renang. Oke, perawatan. Oh, ini jangan pakai jasa deh. Perawatan kolam renang aja kita buatnya. Perawatan kolam renang. Sorry, renang. Dikit larinya. Eh, perawatan kolam renang. Bentar. Kok pencarinya sedikit ya? Perawatan kolam renang ini. Kolam renang. Atau kita pakai jasa depannya. Jasa perawatan kolam renang. Oh, sedikit, tapi di sini bulan kok bulan Juni tiba-tiba melonjak tinggi ya? Ada apa di bulan Juni? Tiba-tiba ada pencariannya 100 orang. Baru-baru ini nih, baru-baru ini tanggal 8 sampai 14 Juni 2025 ada pencariannya ya di khusus Bandung. Ya, kepanjangan keywordnya. Eh, atau kita pakai kolam renang deh. Kolam renang tinggi perawatan. Ya, ini ada bulan tertentu doang ini bulan berapa nih di sini? Ini September. Libur kali ya? Ini libur nih kayaknya nih. Bulan Juni, ya libur nih. Jadi libur orang mau pakai kolam renang disuruh untuk perawatan dulu, pembersihan gitu ya. Ya, berarti ada kemungkinan. Ini biasanya melonjak-melonjak gini pasti ada sesuatu gitu. Contoh gini, kalau kita jual hewan sapi kurban atau hewan jual sapi, itu biasanya sebelum Idul Adha dia melonjak tinggi permintaannya. Nah, ini juga sama. Ini ada melonjak tinggi karena ada apa? Ini ada dua kemungkinan. Bisa aja kalau Juni mungkin ini karena mau liburan nih. Jadi kolam renangnya dibersihin buat orang mau pakai ya sama mungkin September nggak tahu apa di September nih ya. Nah, kita coba lihat di suggest-nya. Di sini perawatan kolam renang Jakarta di rumah. Oh, jasa dulu ya. Di kok Bandung nggak ada ya? Nggak ada yang nyari. Kita coba Bandung. Oh, ada. Coba di Bandung ada berapa banyak pemainnya? Pemainnya ada 208. Oh, dikit Pak nih. Enak nih mainnya nih. Jasa perawatan di Bandung. Di Bandung, harga kompetitif ini. Oh, ada nih. Dongkrak usaha juga ada. Nah, ini enak mainnya, Pak. Karena apa? Ini pemainnya kompetitifnya dikit, cuma 208. Kalau udah di atas 1 juta itu yang membuat kita pusing ngerjainnya. Bisa kita susah naikinya. Tapi kalau cuma 200 mah cepat kita bisa naikin halaman satu. Ya, oke.
gitu ya. Terus kita coba lagi, ada lagi tadi nggak? Tadi saya lihat tadi ada lagi permintaannya, produknya apa tadi tuh? Renovasi rumah sama ya. Renovasi dengan itu beda ya. Pembangunan coba kita cek. Jasa, Belum bagi layar, Pak. ya. Oh ya, sorry. Bagi layar. Ya, siap. Saya lupa. Oke. Jasa renovasi rumah. Wih, banyak. Pencarinya banyak banget. Bagus, Pak. Jadi pakai gini, Pak. Satu, saya pakai lagi. Mungkin tidak renovasi rumah. Bisa aja orang ngetiknya jasa perbaikan rumah. Jasa perbaikan rumah dan renovasi rumah. Kan sama-sama aja itu artinya. Cuma kita pengen lihat orang banyak kan searching pakai apa. Nah, di sini kita ketahuan nih. Ternyata yang paling banyak orang searching menggunakan kalimat jasa renovasi rumah daripada jasa perbaikan rumah. Ada nggak jasa perbaikan rumah yang nyari? Ada. Ini yang merah ini. Ternyata ada. Ya, ini ada kok. Cuman paling banyak jasa renovasi rumah. Jadi kita buat pembanding. Kira-kira apa lagi? Jasa sama ya. Artinya masih sama. Artinya gini, kalau seandainya Bapak Ibu ragu, ini kira-kira keywordnya apa ya, gitu ya. Nah ini Ibu, Bapak Ibu, buat aja pembandingnya di sini. Kalau saya pakai jasa renovasi rumah, pencarinya berapa orang? Kalau saya menggunakan jasa perbaikan rumah, pencarinya berapa orang? Kalau saya menggunakan jasa apa? Apalagi ya? Ya pokoknya yang sama dengan itulah, tapi kalimatnya beda. Nah, jasa benerin rumah. Rehab Pak, rehab rumah Pak. Nah, rehab kita tes lagi, rehab. Benerin rumah tidak ada sama sekali. Berarti nggak pakai. Kita pakai rehab. Jasa rehab rumah. Tidak ada juga. Ternyata yang bisa kita main ini yang dua ini. Tapi cenderung yang paling banyak dicari adalah ini, jasa renovasi rumah. Ya. Jadi kita tahu biar pasti keyword yang benar itu yang mana. Apakah jasa renovasi atau perbaikan atau rehab. Nah, dari grafik ini kita sudah tahu. Ternyata ini kan data tahun lalu dicari orang. Dan kemungkinan untuk tahun ini nggak jauh beda. Ternyata yang nyari banyak kan jasa renovasi. Ya sudah, berarti keyword kita adalah jasa renovasi rumah. Udah, yang lain nggak usah. Boleh-boleh juga kalau mau pakai perbaikan rumah, boleh karena ada. Ya, karena ada yang cari, ada sekitar 53, ada yang nyari sampai 20. Berarti boleh juga kita mainkan ini. Tapi lebih banyak mainkan pakai renovasi. Gitu ya. Jadi kita nggak ragu membuat apa sih keywordnya, judulnya seperti apa sih. Oke, ini ini saya suka nih. Pak Lutfi, izin bertanya, maaf, bukan maksud merendahkan. Apakah sistem SEO masih bisa bekerja sedangkan sekarang rata-rata dan kebanyakan orang lebih sering membuka sosmed dan sekarang ini lebih sering buka video pendek? Strategi apa yang harus digunakan agar website kita tetap menghasilkan? Nah, ada dua jenis cara beriklan, ya. Ada cara beriklan menggunakan sosial media, ada cara beriklan dengan menggunakan website, ya. Nah, umumnya, ya, umumnya untuk sekarang ini, apalagi modelnya model jasa, mana paling dipercaya, sosmed atau website? Itu dulu kita buka dulu jasa ya umumnya. Fisik juga saya nggak terlalu percaya dengan sosial media karena ya mohon maaf ada apa eh, ketidakjelasan di sana masalah datanya. Nah, sementara kalau kita main di sosial media, video pendek, apalagi apa tadi tadi video pendek, film media,
itu adalah kita beriklan kepada orang yang tidak suka, suka tidak suka, mau tidak mau, kita sajikan iklan ke dia. Saya punya ini loh, saya punya ini, mau nggak? Kan itu bahasanya kan gitu ya. Nah, perbandingannya begini, dari semua yang kita sebar, dari semua yang menonton, katakanlah yang menonton 1 juta, kemungkinan dia mau beli itu berapa persen? Ya, dari 1.000, katakanlah nggak usah 1 juta deh, dari 100 orang yang menonton, kemungkinan yang membeli itu berapa persen? Katakanlah 20-30%. Ya, tetapi kalau dengan web, dengan SEO, dengan organik, kemungkinan membeli itu tinggi banget. Karena apa? Karena dia mencari di Google. Sementara di apa tadi itu sosial media atau video pendek, dia nggak perlu atau dia nggak butuh, tapi dia disajikan video atau iklan. Ya malah mungkin dia tinggal dilewatin aja gitu. Tapi kalau dengan Google, dengan SEO, ya orang itu pasti butuh. Kenapa butuh? Ya karena dia cari, dia searching gitu. Dia searching, berarti orang yang searching itu pasti butuh. Kemungkinan eh, belinya itu tinggi. Ya kemungkinan belinya itu bisa saya bilang itu 90%. Tapi mungkin bukan ke kita, bisa jadi ke orang lain. Tapi pasti dia niat dia mau beli. Karena apa? Dia cari gitu. Makanya, nah terus bagusan yang mana, Pak? Bagus semuanya. Artinya mainkan semua. Ya, mainkan semua, mainkan di online, mainkan apa kayak TikTok, Snap video, Facebook, Instagram, yang gratis-gratis itu mainkan aja. Tapi jangan lupa juga yang organik. Karena apa? Yang gratis-gratis tadi itu atau Facebook Ads, pakai iklan Facebook itu ada masanya, ada waktunya. Kalau tiba waktunya langsung hilang. Itu akan hilang semua iklannya. Ya, kalau Facebook Ads tadi kan udah jelas. Kalau budget iklan kita udah habis, ya udah hilang. Nggak ada lagi iklan di Facebook. Tapi kalau dengan organik, dengan SEO, mau sampai kapanpun itu tidak akan hilang. Ya, jadi bagusnya yang mana? Ya mainkan aja semua. Nah, itu yang saya katakan tadi. Eh, untuk yang sosial media, itu ada batasannya. Kalau udah batasannya udah habis, ya sudah selesai. Nggak ada iklan, kita nggak ada pemasukan gitu. Karena iklannya udah habis, duit kita udah kalau pakai iklan di Facebook kan berbayar, duit kita udah habis, apa laku atau tidak laku ya tergantung orang yang klik gitu kan, gitu Pak. Jadi kalau saya sarankan ya mainin aja semua kan nggak salah, apalagi di di iklan ini apa kayak video pendek itu kan nggak berbayar, atau ada yang berbayar ada yang nggak saya nggak tahu deh. Tahu saya sih ada yang berbayar ada yang nggak. Oke, pembuatan dan renovasi. Nah, ada di sini Pak Taufik, pembuatan dan renovasi kubah masjid. Nah, renovasi. Nah, ada dua, masjid atau musola. Nah, kita tes yang benar yang mana. Kan gitu. Kita tes dulu nih. Kalau bisa Pak Taufik boleh open mic, Pak. Saya mau diskusi juga. Eh, pertama, kita pakai pembuatan kubah masjid. Masjid apa masjid yang benar? Kira-kira. Bukan yang benar sih. Orang kemungkinan ngetiknya itu pakai pembuatan kubah masjid atau masjid. Ini benar-benar Mas. Masjid. Ya, kita tes di sini. Ini bukan bukan cerita benar atau tidak benar ya, tapi orang ngetiknya masjid atau masjid. Orang ngetiknya gitu. Coba kita ini pakai masjid. Coba aja ya. Ini buang dulu nggak pakai nih, hapus. Ya pakai biru. Tapi dia kenapa harus bulan Juni ya? Ini nggak ada yang nyari di sini. Tahun lalu dari bulan Juni 2024 sampai bulan
Mei 2025 nggak ada yang nyari pembuatan kubah masjid. Ada yang nyari sekarang ini tanggal 4 sampai 14 Juni. Ada yang nyari malah tinggi 100. Ada apa nih? Kan gitu. Kita perlu tahu juga. Nah, berarti kalau yang benar kan ada kubah masjid ya bukan masjid. Nah ini buang aja, hapus. Jadi kita pengen tahu nih. Iya ini ada trennya segini nih di bulan Juni. Ada apa? Nah kalau satu lagi ada pembuatan kubah musola ya. Tadi Bapak buat musola ya. Nggak ada juga musola ya. Pembuatan kubah musola nggak ada. Apa kalau musola itu sebentar? Nggak ada kok di sini. Terus renovasi ya. Kita pakai tadi ada kata renovasi tadi. Renovasi kubah masjid nggak ada. Renovasi kubah. Penasaran saya. Kita lihat suggest deh. Kok nggak ada? Nggak ada kok di sini. Renovasi. Benar sama kalimatnya renovasi kubah masjid. Kontraktor renovasi kubah masjid. Coba kita pakai nih. Kontraktor nggak ada juga. Nggak ada. Hubungi kontraktor atau kontraktor kubah masjid. Tapi kalau keyword utamanya sih kubah masjid sebenarnya. Wah ada ini. Kontraktor kubah masjid, bukan pembuat. Ada pembuat kubah masjid. Nggak ada. Eh, apa? Kalau kubah masjidnya sendiri, oh banyak. Ya udah, keywordnya pakai kubah masjid, depan belakangnya itu bebas. Mau kontraktor atau pembuatan atau renovasi ya bebas. Tapi yang penting keyword utamanya harus kubah masjid. Nah, ini bagus banyak kok. Tinggi banget pencariannya. Apa yang searching? Nanti boleh di sini pembuatan kubah masjid, renovasi kubah masjid, penyedia kubah masjid atau kontraktor kubah masjid. Bisa semua. Yang penting ini keyword kubah masjidnya jangan sampai ditiadakan. Sama kita coba tes dengan kubah musola. Ya kubah musola kenapa kecil ya? Mungkin musola belum pakai kubah kali ya, hitungan dia. Tapi yang nyari ada, tapi ini April sampai Mei ada 7 orang yang nyari. Ya, ada 7 orang. Ya berarti nanti Pak Pak Taufik mainnya yang penting keyword utamanya kubah masjid. Kalimat atau kata di depannya dengan kata di belakangnya bebas, nggak ada masalah. Ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Izin tanya lagi, jika website kita sudah di halaman satu pencarian, apakah selamanya tetap di halaman satu? Dan jika dia turun ranking, apa faktor penyebabnya? Dan apa yang harus dilakukan agar website kita tetap di halaman satu? Ini juga pertanyaannya bagus banget. Ya, gini, eh, kita melakukan optimasi terhadap produk kita dan akhirnya kita ketemu atau kita menjadi halaman satu. Oke, terus apakah selamanya akan halaman satu?
bisa ya, bisa tidak. Dan kecenderungannya tidak kalau kita diamkan. Kenapa bisa gitu? Karena kompetitor pun dia melakukan optimasi terus ternyata, tapi kita diam, tidak melakukan apa-apa. Ibaratnya gini, ibaratnya gini. Kita memelihara sebuah kambing, sebuah lagi seekor kambing atau punya peternakan kambing. Kalau kita tidak kasih makan 2-3 hari aja, itu kan akan kambingnya lemas, bisa jadi malah mati. Artinya, kalau si websitenya kita tidak urus, ya mungkin 2-3 hari atau seminggu tidak urus, mungkin lemah. Artinya lemah itu berarti rankingnya turun. Kenapa? Orang lain melakukan optimasi terus, mereka naik terus ke atas. Nah, kita karena didiamkan dia bukan sebenarnya bukan turun, tapi kompetitor itu naik terus ke atas. Mau nggak mau kan kita kedorong. Nah, terus tadi saya bilang bisa nggak di halaman satu terus bisa kalau kompetitor tidak melakukan apa-apa juga, sama-sama tidak melakukan apa-apa, bisa aja tetap di ranking satu. Tapi yang kita takutkan kompetitor itu melakukan optimasi juga, ya. Kompetitor melakukan optimasi, kita enggak. Ya mau nggak mau mereka yang naik terus. Yang kompetitor yang melakukan optimasi katakanlah 10 orang. Yang mau nggak mau tadi kita di halaman di ranking satu, terus di yang 10 naik ke atas kita semua, mau nggak mau kita di halaman 11 atau di ranking 11. Jadi tetap kita lakukan optimasi. Ya memang mungkin waktunya nggak langsung besok besok berubah nggak. Mungkin seminggu, 2 minggu baru ada perubahan. Kan? Seperti itu ya Pak Lutfi. Nah, apa yang harus kita lakukan agar website kita tetap di halaman satu? Ya lakukan optimasi. Artinya optimasi itu undang robot Google masuk ke website kita. Cara mengundang robot Google bagaimana? Ya pertama, ya kita melakukan update terhadap website kita. Karena apapun yang terjadi di website kita ada perubahan, apakah update, hapus, nambah, gitu ya, itu mengundang robot Google masuk. Dia akan menelusuri lagi, ada apa nih, ada perubahan di website kita, dia akan masuk. Dan itu akan membuat ke website kita itu bisa bertahan. Itu minimal yang kita lakukan, itu minimalnya ya, minimal optimasi yang kita lakukan. Dan terus yang berikutnya selain minimal apalagi? Nanti ada trik-triknya yang harus kita lakukan. Nanti itu kita pelajari. Bagaimana supaya kita tetap bertahan di halaman satu. Kalau sudah di halaman satu, apa yang kita lakukan gitu. Nah, terus Pak Ahmad Jubair, jual makanan bisa atau istilahnya kan jual kacang telur, ya bisa aja, ya. Kenapa saya bilang bisa? Jadi gini Bapak Ibu, kita jual produk, kita harus punya pemahaman gini. Mungkin nggak produk saya ini dicari orang di Google, itu dulu kunciannya. Kalau itu mungkin berarti bisa. Kenapa? Kita kan mengandalkan pencarian Google. Kita mengandalkan pencarian mesin pencari. Mungkin nggak orang kalau mau beli ini, produk saya, mungkin nggak dia cari atau searching di Google. Kalau menurut Bapak Ibu mungkin, oh itu biasa di searching di Google. Berarti produk itu bisa dimainin di SEO-nya. Karena tujuan kita, orang nyari di Google, produk kita ketemu. Kan itu tujuannya. Jadi semua bisa. Cuman cara mainnya aja yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau contoh seperti ini, makanan, jual makanan bisa. Karena kalau kacang telur mungkin nggak dijual di orang searching di Google seperti ini. Ya bisa aja mungkin. Ya, tapi berarti kan jangkauannya gimana? Jangkauannya apakah ini bisnis lokal atau bisnis secara pulau, Sumatera, Jawa, atau bisnis nasional? Kan gitu. Makanya tergantung produk kita itu bisnisnya bisnis apa dulu. Kalau ini lokal berarti main di kelurahan atau kecamatan, ya. Tapi kalau ini bisnisnya bisnis nasional atau sepulau Jawa, berarti mainkan semua kota besar di Pulau Jawa. Kalau bisnisnya bisnis Indonesia, berarti mainkan semua kota besar di Indonesia. Tinggal gitu aja pemahamannya.
ya. Oke, Pak, cara melihat bahwa web kita atau keyword kita sudah berada di halaman satu Google, caranya gimana, Pak? Nah, caranya gini, kita anggap kita adalah seolah-olah kita itu pencari di Google. Katakanlah produknya apa? Ada orang, saya seolah-olah seorang peternak ingin cari tambahan untuk pakan, namanya tepung ikan laut. Seolah-olah saya yang cari di Google nih, ya. Pertama saya yang mau cari adalah distributor tepung ikan, karena tujuan saya ingin membeli banyak distributor tepung ikan. Nah, posisi saya di mana nih? Oh, saya di Sukoharjo nih, kebetulan ada di Sukoharjo. Nah, jadi seolah-olah saya pencari, ya. Kemudian enter. Nah, lihat website Bapak ada di mana? Ada nggak di halaman satu ini? Ada nggak? Kalau nggak berarti di halaman dua. Coba cari ada nggak di halaman dua. Kalau nggak ada halaman tiga, empat, lima, enam dan seterusnya. Nah, kalau punya saya itu ada di halaman satu, ranking dua. Ini kebetulan punya saya. Nah, artinya ibu seolah-olah buat dulu, seolah-olah ibu, bukan ibu ya, Pak Sarjo. Pak Sarjo buat contoh produknya apa? Udah diposting di Google, diposting di website. Setelah diposting di website, udah daftarkan ke Google. Terus kita kan belum yakin nih, ini benar nggak sih sudah di atau boleh gini, kita cek dulu. Nah, itu yang pertama ya, seolah-olah kita pencari. Atau boleh juga ini kebetulan kita cari site-nya ya, site website kita ya kebetulan nama domain saya itu 33 BizID namanya. Nah, saya mau ini cek. Saya pengen ngecek ya, gunakan saya titik dua pengecek produk apa saja sih produk saya yang sudah terdaftar di Google ya. Caranya gimana? Ketikkan saya titik dua baru masukkan nama domainnya. Ini nama domain saya punya 33 titik biz titik ID. Nah, ini semua produk sudah terdaftar di Google. Ini produk saya semua nih, 33 bisa ini. Ada berapa sih produk saya yang sudah terdaftar di Google? Ada sekitar 100. Apa aja yang 100? Ya ini, ya. Ya ini semua nih sudah terdaftar di Google. Nah, kemudian pengen ngetes apakah dengan judul ini ada di halaman berapa di Google. Nah, ini tinggal kopikan aja, kopikan, masukkan ke Google. Dengan judul ini, ya, kalau ada yang mencari dengan judul itu di Google, ya, nah seperti ini, kontraktor rumah kayu termurah di Semarang. Saya ada di halaman berapa? Gitu. Nah, kita lihat di sini, ada nggak? Nah, halaman satu tidak ada, di halaman dua tidak ada, ada halaman dua. Ada, saya ada di halaman dua. Nah, gitu cara lihatnya. Oh, berarti untuk rumah kayu di Semarang saya di halaman dua. Terus saya mau cek lagi, untuk produk saya jual sapi pedaging hidup di Bandung, produk ini, kalau ada orang searching di Google, kira-kira saya dapat halaman berapa? Adanya di halaman berapa? Ya, nah kita cek di sini. Oh iya saya dari halaman satu, 33 bisa ID ada di halaman satu. Nah gitu cara melihatnya, tinggal kita lihat aja. Semua kan saya punya produknya kan banyak nih. Ada tadi apa? Pembuatan rumah kayu, ada tepung ikan, ada ini pembuatan greenhouse berkualitas, ya. Kita tes. Saya ada di halaman berapa nih? Apa produk saya ini kalau di searching orang di Google, saya ada di halaman berapa? Nah, ini kebetulan ini targetnya nggak ada di, nyebut dulu dong, di Malang contoh. Ya, ada nggak di Malang? Atau saya udah ada. Tadi, nah ada di halaman dua. Atau saya pakai di Bangkalan. Kalau di Bangkalan saya ada di halaman berapa? Nah, saya ada di ranking satu, halaman satu. Nah, itu bisa kita tes dengan menggunakan site titik dua, nama domain itu menyatakan untuk melihat
postingan atau keyword apa aja yang sudah terdaftar di Google. Itu buat melihat. Setelah kita ketemu seperti itu, oh ini sudah masuk daftar di Google. Nah, kita coba tes untuk eh un- nah seperti ini tadi kan, Bangkalan. Nah, untuk ini judul kontraktor rumah kayu tradisional di Jogja, kalau ada yang nyari seperti ini, kira-kira saya dapatnya di halaman berapa? Itu aja sih caranya. Kita cari aja website kita dari mana nih, halaman berapa. Ya. Nah, ini mah ada di halaman 3 ya, karena ini udah lama saya nggak optimasi. Nah, ini efeknya tadi, ini saya diamin, nggak siapa-apain. Nah, ada yang naik, ada yang tetap, ada yang turun. Ini turun jauh. Untuk daerah Jogja saya turun jauh. Itu. Oke, coba tes lagi. Ada lagi nggak pertanyaan? Pertanyaan. Oke, dari halaman 2 agar bisa menjadi halaman 1, caranya bagaimana Pak? Mohon maaf, baru sedang belajar. Ya caranya dioptimasi Pak. Ada teknik optimasi nanti kita pelajari. Tapi tidak mungkin tidak melulu juga. Oh saya ini mau langsung ranking 1, saya harus melakukan A, B, C, D. Tapi diingat, kompetitor pun melakukan itu. Kompetitor pun melakukan optimasi. Yang penting kita tahu triknya, gitu ya. Jadi mungkin kita dari halaman 2 pengen ranking 1, tapi orang ranking halaman 1 itu mereka melakukan optimasi. Mereka juga kan nggak mau juga mereka turun. Mereka maunya tetap di situ, makanya dilakukan effort, dilakukan optimasi-optimasi. Nah, harapan kita kalau kita melakukan optimasi dari halaman 2 jadi halaman 1, harapannya yang ada di halaman 1 itu ada yang lengah, tidak melakukan optimasi. Ya mungkin itu akan tergantikan sama kita gitu. Memang di dunia Mahamaya itu SEO itu memang begitu. Jadi begitu dia lengah, dia lupa atau nggak sempat optimasi, ya yang kita yang melakukan optimasi ya naik, ya dia jadi turun. Tapi bagi mereka yang rajin, karena dia udah di halaman 1, dia mau bertahan di halaman 1. Ya, cara bertahan di halaman 1 ya lakukan optimasi. Gitu, Pak. Coba ya, Pak Sarjo. Nanti kita pelajari deh gimana cara optimasi. Tapi gini ya, tidak segampang yang saya bicarakan tadi. Oh, kalau mau halaman 1, lakukan ini, nanti pasti halaman 1. Tidak segampang itu, karena tadi ada kompetitor yang menjadi lawan kita. Itu yang pertama. Kedua, butuh waktu. Butuh waktu kita untuk naik. Karena ya kompetitor yang sudah ada ataupun pemain baru, ada juga yang baru datang. Masih bersaing dengan kita. Makanya setiap persaingan, setiap pencarian, kan kita lihat tadi persaingannya tinggi juga. Setiap pencarian itu persaingannya tinggi. Ya, contoh umroh Jakarta. Di searching seperti ini dia persaingannya 7 jutaan. Jadi ini bermain semua, melakukan optimasi semua di 7 juta 500 ini. Jadi kita bersabar. Jadi tetap kita lakukan aja apa yang tugas kita optimasi nanti pada saat robot Google datang berkunjung, kita akan dinaikkan gitu. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi yang bertanya. Pak, boleh satu lagi, Pak? Silakan, mangga. Eh, saya masih bingung tentang optimasi. Optimasi itu kita kenalkan lagi ke Google Ponsel itu, ya, Pak ya? Jadi gini, optimasi itu ada beberapa trik. Nanti itu kita pelajari apa aja sih yang kita lakukan pada saat melakukan optimasi gitu ya. Nah, coba saya tadi nanti saya tadi ada ngajarin orang di kantor kebetulan. Nah, ini syarat optimasinya. Ada 12 yang harus kita lakukan untuk melakukan optimasi.
Ini optimasi di kontennya, baru di kontennya ya. Belum judulnya, belum dan lain-lain. Ini hanya di kontennya. Belum judul dan belum gambar. Ini baru konten. Belum bisa screen, Pak. Sorry, sorry, sorry. Ya. Nah, ini ada sekitar 12. Ini yang utamanya. Ini ada 12 ini. Ini teknik untuk kita melakukan optimasi. Ya. Nanti ini saya ajarkan semua. Ya. Jadi nanti pada saat pembelajaran teknis itu saya semuanya 12-12-nya yang kita harus lakukan gitu loh. Nah, itu memang nanti biasanya orang bilang, waduh, banyak banget sih kerjanya. Pasti. Karena satu postingan 12 itu harus dilakukan. Ya, jadi dia demi hasil kan. Ya, memang itu awal-awalnya kita capek. Capek pasti capek. Karena apa tadi kan? Perhitungan kita, seperti Pak Muklis tadi bilang, saya mau buat pembuatan rumah di daerah Cipayung atau Jakarta Timur. Berarti semua kecamatan harus diposting. Bila perlu sampai kelurahannya harus diposting. Ada berapa kecamatan kali kelurahan? Oh, ada 150 Pak. Berarti 150 postingan. Lah capek Pak. Emang 150 postingan kali 12. 12 tadi yang optimasi. Tapi setelah capek di awal, hasilnya ada gitu Pak. Hasilnya nanti kita udah tinggal nikmati di belakang. Selama itu kita lakukan. Gitu Pak. Tapi jangan berkecil hati juga. Nanti ada teknik bagaimana cara memposting secara massal hanya tempo 1 jam. 1 jam bisa sampai ribuan postingan. Kita punya toolsnya. Tapi secara organik Bapak Ibu tetap harus belajar juga ya bagaimana step by stepnya. Nanti kalau udah mahir step by stepnya ya tinggal kita pakai aplikasi yang otomatis posting massal 1.000 gitu. Nah itu nanti bisa. Nanti kita pelajari. Oke. Jadi ini Pak, tanya Pak. ya silakan Pak siapa? Pak Hussein silakan. Pak Hussein ya. Terima kasih sebelumnya. Ya Optimasi itu kita lakukan di awal sebelum kita posting atau sudah kita posting tetap kita juga melakukan optimasi, Pak. di awal dan dalam perjalanannya. Jadi gini, Oh, berarti sesudah gini kita Pak, posting kita tetap kita posting. melakukan optimasi. Ya jadi gini, kita posting, kita posting, lakukan optimasi awal, kita lihat rankingnya. Ranking itu kan kita dasarnya kan kadang-kadang berdasarkan kompetitor. Kalau kompetitornya tinggi, kemungkinan besar kita ranking ranking awal itu susah karena eh, katakanlah seperti tadi satu satu jutaan kompetitor mungkin kita ada di halaman 2 atau mungkin di halaman 1 tapi paling bawah ranking 9 atau ranking 10. Nah, karena posisinya kita masih di bawah berarti perlu lagi kita lakukan optimasi lagi ya. Kita lakukan optimasi dalam perjalanan. Tapi kalau udah di halaman 1 ranking 1 bisa kita buat optimasi untuk bertahan. Jangan ketendang sama kompetitor gitu kan. Nah, tapi kalau diabaikan juga nggak apa-apa, biarin aja dulu kita ngurus yang di bawah aja, yang rankingnya masih jauh-jauh. Boleh seperti itu. Yang di atas udah biarin dulu karena kan waktu kita nggak sempat atau kebanyakan juga gitu. Ya kita urus yang di bawah-bawah dulu. Biarkan yang ranking 1 itu di atas saja, yang di bawahnya kita urus supaya naik. Yang dulunya halaman 3 bisa naik halaman 2, yang dulunya halaman 2 bisa naik halaman 1. Jadi tetap kita urus. Ya, jadi Hmm, optimasi itu apakah di awal di tengah ya selama kita punya website itu harus kita urus, harus kita optimasi karena apa? Kompetitor melakukan itu. Kalau kita diam aja, mereka naik semua gitu. iya, iya, iya. Kita yang Ya, jelas, Pak. sebenarnya kita bukan turun Pak, cuman ketendang sama mereka gitu. Artinya gini, Iya, posisinya kita dulunya 2, tiba-tiba turun sendiri gitu. Bukan seperti itu, tapi posisinya 2, tapi yang 2 yang di bawah ini naik, naik semua. Ya mau nggak mau kita ketendang, turun jatuhnya. Jadi tidak ada istilahnya itu, oh ranking saya turun, nggak turun. Cuman orang lain nih lagi jago-jagonya nih, lagi optimasinya nih gitu kan. Ya mau nggak mau kita ketendang gitu.
Tapi kalau Iya, kita iya. bisa lawan dengan optimasi juga ya kita bisa jadi nggak turun, ngelawan istilahnya kan. Dia mau salib kita, kita salib lagi gitu, kan gitu. Mainnya gitu Pak. Ya, jelas Pak. Terima kasih. Oke, kasih Pak Hussein. Oke, kalau ada lagi, Pak Amsor gimana itu rumah kayu udah laku belum? Udah closing? Eh, Kayaknya lagi ini Pak, baru nyampe RAB itu kan ada penambahan apa gitu belakang. Ya Oh, semoga aja Pak. woi, 80% Bismillah. itu, 80% itu. Ya, Bismillah Pak. Uang dengar ya. Siap. Ber- Aman Pak. Ini saya ber- kangen loh. Pak Tony kenapa nggak ngajar-ngajari lama ya Pak? Ini hari ini kan tiga. Yang dua udah selesai. Aku langsung ke Pak Tony nih. Kangen loh Pak. Gantian Mas. Beneran, serius. Yo, oke. Lah, gantian kita. Ada yang teman dulu, baru kita nanti. Oh, Oke, di sini siap-siap. ada pertanyaan Pak Budi Cimahi. Optimasi dilakukan tiap hari agar webnya terdepan, Pak. Ya, itu tadi lihat kondisinya ya, lihat kondisinya. Ya, ibaratnya tadi saya katakan tadi, kalau kita miara kambing, mana paling bagus? Apa kambingnya kita kasih makan sebak apa istilahnya itu sedikit, tapi tiap hari sedikit, tiap hari di sedikit, atau kita kasih sekarung untuk seminggu, kita kasih aja nih ini buat seminggu gitu. Mana lebih bagus? Berarti kan ada kemungkinan yang lebih bagus adalah sedikit tapi tiap hari. Nah, sama optimasi juga. Tidak kan contohnya kita punya postingan ada 200 gitu ya. Nggak harus 200-nya juga kita optimasi gitu. Ya kita optimasi aja dua, hari ini dua, besok dua lagi atau besok tiga, besok empat gitu. Artinya si web itu kita kasih makan tapi dikit-dikit aja. Kayak tadi kambingnya dikasih sedikit-sedikit tapi rutin tiap hari. Daripada kita kasih satu satu pick up sekaligus nih kambing buat sebulan ya gitu. Ya cleaner juga kambingnya gitu. Jadi sama dengan ini juga. Jangan langsung sekaligus kita mainin. Tapi kalau di awal-awal boleh lah. Awal-awal kita mainnya sekitar 50% dulu. Katakanlah postingan kita ada 100. Yang kita optimasi 25 atau 50. Udah cukup. Nanti sambil berjalan kita optimasi dua, dua postingan, tiga postingan, atau satu postingan pun nggak apa-apa. Sehari satu postingan nggak apa-apa. Ya, yang penting di bahasanya Maaf Pak kita. Tony. Ya, gimana Pak Hussein? Eh, ini sesudah kita optimasi, apakah kita perlu indeks lagi Pak enggak? Karena di dalam postingan itu berarti kan ada perubahan-perubahan. Tergantung perubahannya nanti Pak. Oh gitu. Jadi kalau perubahannya sangat signifikan, contoh Bapak ganti kontennya, semua konten diganti gitu ya, wajib inspeksi ulang. Oh iya iya. Tapi kalau cuma ganti nomor WA ya nggak usah. Oh iya iya. Kan Ya. tergantung nanti kalau perubahannya signifikan, wajib inspeksi ulang, diindeks ulang gitu ya. Iya. Jangan ke sana dulu Pak, ilmunya udah agak tinggi tuh. Iya iya iya. Makasih Pak. Oke, gitu ya. Oke, gitu aja Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada pertemuan berikutnya, nanti ada info dari Mbak Tika. Kalau saya kan cuma menyampaikan materi, nanti Mbak Tika yang ngatur pertemuan kita selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini dapat kita apa namanya itu? Kita cerna, manfaatnya ada. Sudah kita pahami dulu. Yang penting saya kita pahami sebelum kita masuk ke teknis, Bapak Ibu paham dulu. Nanti begitu ke teknis langsung, oh ini, oh yang ini gitu ya, ketemu semua gitu. Oke, eh. Baik, kami dari tim teknis tim interaktif mengucapkan terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya Waalaikumsalam Bapak Ibu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Itu Selamat aja. Waalaikumsalam malam. Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak.